Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita sedang ada di wilayah Tuban, tepatnya di Rengel, Kecamatan Rengel. Desanya pundi Pak Mergi? Banjararum. Saat ini saya sedang ditemani Pak Haji Kirno. Sirine bakal ngomong-ngomong. Amin ya Pak. Amin. Amin. Kalih Pak Haji Yono. Yo diamini Pak. Ya, amin. Saya diundang Pak Kirno sama Pak Yono. Saat ini Pak Kirnonya sedang melakukan tanam bawang merah dan Pak Yononya punya lahan di sebelah sedang melakukan penyiapan olah lahan. Dan di sini kita ngobrol-ngobrol santai guys. Jadi saat olah lahan, saat penanaman bawang merah itu apa saja yang dibutuhkan. Jadi nanti kita obrolkan bareng-bareng. Dan pengalaman dari Pak Tekno ini saat olah lahan itu dispray menggunakan sumo. Nggih Pak? Nggih, sumo. Sumone disukani pinten per tank ini? Dosise. Kula paringi tigang tutup 16 niku, Mbah. Sing tutupe sumo sing niku lho. Tutup sumo sing putih. Sing putih. Sing putih wi akan milih wi. Berarti dikasih 90 mili per tangki 16 liter. Tapi belum ada tanamannya. Belum ada tanamannya. Terus karena di sini gremetan kathah ya, Pak. Nggih, gremetan kathah. Orang-orang mati, yuyu ya mati. Ya Mas Yono ya? Nggih. Jadi saat olah lahan dikasih sumo. Dan olah lahan ini membutuhkan waktu berapa hari, Pak? Sekitar 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan ya. Sekitar 1 bulan dan saat ini sedang dilakukan penanaman. Sebelum penanaman dikasih dasaran Ponska sama SP36 kurang lebih 1 kintal. 50 kilo. 60-an kilo. 60 kilo dari benih 300 kilo kurang lebih. Iya Pak Ye. Kurang lebih dari benih 300 kilo dikasih dasaran SP36 dan Ponska Jokowi. Ponska Plus Ye. Ponska Jokowi berarti Ponska merah. Subsidi. Dan Ye nek subsidi kan Ponskane Jokowi. Oke. Jadi dikasih 1:1. Nggih, 1:1 berarti kalau 60 kilo itu Ponska 30, SP36-nya 30 kilo. Tadi Mas Yononya habis ngobrol-ngobrol bilang tanaman saya kemarin kena moler. Kena moler ya. Umur berapa hari? Umur 50 hari. Umur 50 hari sama moler semua. Sama molerku 2 gulut. 2 gulut. Pol tures wae. Terus pokoknya kena moler dan itu efek dari disosrok. Iya. Saya yakin efek dari disosrok. Jadi untuk penanaman bawang merah benih Thailand itu saat musim hujan tidak usah dipakai disosrok. Kalaupun disosrok itu tidak boleh lebih dari 20 hari. Dan nyosroknya pun tidak boleh awuran, harus pakai teknik tipis-tipis, ngoten. Dan rata-rata petani bawang merah di sini masih mengandalkan pupuk. Jadi berarti belum pernah pakai mikroba atau bakteri belum. Belum tahu sama sekali. Belum tahu sama sekali. Belum tahu sama sekali. Pokok nek jek ketok urung subur pupuk. Pokok Agar kurang diuncali, pokok agar kurang diuncali. Jadi saat olah lahan di sini sedikit saya jelaskan, bukan menggurui, belajar bareng ya. Saat pengolahan lahan itu mikroba itu masuk. Jadi bisa menggunakan dekomposer. Dekomposer itu bisa masuk. Jadi di toko-toko pertanian itu sudah banyak. Jadi saat olah lahan itu dekomposer dimasukkan. Tujuannya biar pupuk yang jenengan kasih setiap tanam itu bisa terurai. Gini, tak kasih penjelasan sedikit ini muga-muga masuk dan pas untuk kedepannya. Setiap tanam sampean pasti membuang ngasih nutrisi, ngasih pupuk ya. Pupuk sampean itu tidak akan bisa terserap semua. Masih ada sisa ya, Bro? Masih ngendap. Jadi belum terurai semua.
Nek numpuk, nanti itu juga akan bermasalah di lahan kita. Dan itu butuh diurai. Karena setiap kita tanam, kita pasti mupuk, pokok tanaman kurang subur pupuk, tanaman kurang subur pupuk. Padahal pupuk yang kita kasih itu tidak bisa terurai semua dan numpuk-numpuk itu menjadikan residu di lahan kita. Nah, itu butuh diurai. Cara mengurainya itu bisa menggunakan dekomposer. Nggih. Dekomposer niku bisa menggunakan kados 4 M21. Nek ajeng damel piyambak niku brabeane sapi niku lho, jeroane sapi, jeroane wedhus. Niku kan enten isine suket sing yang belum menjadi kotoran. Itu bisa difermentasi dan bisa dispraykan ke lahan untuk mengurai residu itu tadi. Residu sama dengan racun. Iya. Racun tanah. Racun tanah. Jadi pupuk yang kita selalu kasih itu sebagian akan mengendap, tidak akan bisa terurai semua. Jadi kalau baru tanam bawang merah 1 tahun 2 tahun masih bagus, ndak begitu ketara, ndak begitu terlihat. Tapi nanti sudah masuk di 3 tahun 4 tahun sampai baru berpikir kenapa yo tidak semudah yang dulu. Itu pasti. Pak pupuk ora lemu. Di Pak pupuk kok gak lemu. Kok saiki tanduranku gampang moler. Wicir pertama sempat gawe percontohan saknenge Wodono tok. Wah, apik banget. Rata-rata petani ngoten niku. Jadi pertama kali tanam itu lahan masih bagus, kedua bisa dibilang untuk hama maupun penyakit itu belum ada yang masuk. Tapi nanti sudah masuk di 3 tahun 4 tahun permasalahan akan muncul. Jadi butuh kita pelajari. Jadi gak harus asal mupuk ke depannya ngeten, disetting pemupukan niki Ponska kali SP pun leres. Damel dasaran pun leres. Mangke pemupukan pertama niku kedae NP kali K niku komplit enten sedanten. Namine N niku kados urea, Ponska niku jenten ene. Yang saya maksud itu kandungannya. J, kandungan NPK niku pupuk pertama komplit. Niku pupuk kedua disetting, saged tanaman niku saged disetting dari pupuknya. Umpami ajeng pupuk kedua tanaman sampean kurang subur, ene niku ditambah. Ene ditambah. Nggih, nek ampun subur berarti P kalih K sing ditambah mboten ene. Antuk nganggo urea iki. Nek musim kemarau untuk pemupukan pertama silahkan pakai urea. Tapi untuk kedua ketiga kalau bisa jangan. Dilihat dulu, maksudnya dilihat dulu kondisinya. Masalah gini, nek sampean pemupukan ketiga masih pakai urea, nanti umbine sampean bisa pecah. Gembos juga. Biasanya kula mau mboten nate ngangge urea. Nah, pertama boleh. Pertama aku gawe ya malah. Nah, pertama damel. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi untuk kedua hindari, ketiga hindari itu menurut saya ya. Terlebih kalau musim penghujan jangan. Nah, musim penghujan janganlah musim hujan ini karena pada dasarnya N itu sudah kita dapat dari alam berupa air hujan. Jadi hindari N. Jadi kalau musim kemarau bebas. Pertama bisa memakai urea. Nanti kedua ketiga kita setting. Karena gini, kalau sampean ini sudah masuk jadi petani bawang merah, sampean itu sedikit harus lebih cerdas daripada petani padi. Harus paham bahan aktif. Ngoten niku lho maksud kula. Yakin kula nek tanam pertama iki kaya diobati biasa niku. Nggih, dilulu. Apik banget Mas. Sempat iki masuk supermarket. Aku kono padahal bibit dikeki ya oleh aku pisanan nijer oleh bantuan apa ngene sak kintal aku. Nijer wah bibitnya padahal elek ra aku. Karena lahannya bagus dan lahan pertama baik hama maupun penyakit itu belum sebegitu ada. Yo nanti kalau sampean sudah menjadi petani itu 2 atau 3 tahun ke depan kalau ada masalah telepon saya, Mas Gusman leres jenengan. Niki rata-rata ngoten.
Rata-rata petani nelpon kula ngoten. Oh Mas Gusman leres jenengan. Winginane kula mboten percaya kali jenengan ngoten. Sakniki pun percaya, ternyata iya masuk. Masuk akal. Ya masuk tahun ketiga keempat niku kesusahan. Ados lahane sampean pun enten boler ngoten niku nggih. Niku habis boler terus sampean olah lahan sampean tanam tanpa sampean kasih bakteri atau mikroba. Lahane sampean tanami malih teng mriku ajeng moler malih. Akan moler malih karena jamur masih di situ. Ini kita disukani empat nih ya. Nggih pokok disukani pupuk organik terus di spray kalih mikroba niku nek kados jamur moler niku namine global niku jamur patogen. Nggih, awalnya jamur patogen niku jamur yang merugikan yang ada di lahan kita. Itu bisa terdegradasi, iso mati lah carane. Iku dengan jamur antagonis. Jamur antagonis niku trichoderma. Mangke kula perkenalkan dengan trichoderma. Kedah ngertos. Jadi jenengan pun persiapan sebelum benar-benar terjadi. Yang saya ucapkan tadi masuk tahun ketiga keempat bakal kebingungan. Jadi sebelum kebingungan pun mulai ngertos. Ngoten lho maksud kula. Yang jelas teng lahan kita niku ada dua bakteri jahat dan bakteri buruk. Bakteri baik dan bakteri jahat. Bakteri baik dan bakteri jahat. Jika lahan kita dikuasai bakteri jahat, yo kados ngoten niku boler landane ngoten niku. Tapi nek lahan kita itu dikuasai bakteri baik, insya Allah mboten enten boler. Mangkane olah lahan itu sangat penting. Kedepane olah lahan niku nggih disepray trichoderma, disepray PJPR, disepray mikroba, kersane kedepane ngertos oh ternyata Mas Gusman leres ngoten. Dadose kedepane nggih belajar sareng-sareng. Mungkin cari do lahane do rati kene ya do ambruk. Nggih. Ambruk. Kebrangkrutane tiang-tiang niku nggih saking niku wau, mboten ngertos. Ketidaktahuan. Karena biasanya kan ngeten petani. Pertama tanam bagus. Oh, ayo dipaculi tanduri neh. Tidak pernah berpikir lahan ini kudu pundi ngoten. Nek kaji kok kenane piro wae. Ya kajine Total ping piro wae. Jebol. Jebol. Nek pun boler ngoten niku nggih, jenengan niku santai. Olah lahane sing bener. Dadi ora terus nganggo ego. Waduh aku bar boler iki bar kenekan aku kudu pirape nang tak tanduri nang wis nang oleh ijol. Mboten oleh ijol, tambah ambruk. Tambah nemen. Sing leres ngoten. Dadi diolah lahane. Aku malah tak hati-hati. Iki poso 10 dina kon macul lho. Ya berarti persis sak wulan. Terus tekniknya ngeten. Nek sakniki habis dikultivator ndamel traktor nggih. Nek saged tanem berikutnya dipacul mawon. Dipacul. Mangke mantun dipacul niku ajeng tanem malih dikultivator malih mboten napa-napa. Jadi beda antara pacul kalih traktor niku pun beda. Niki riyen ya namung kula pacul nembe niki kula niku kok. Traktor. Nggih. Lan nggih ngoten. Dadi diselang-selang ngoten niku lho. Nek ngeten iki jenengan traktor terus linet tanpa munggah jenengan traktor terus unsur hariane telas. Penyakit gampang masuk. Kadang kula ngeten kok neteng petani niku nembe tanam pertama, terus kedua kula mriko. Winginane dados Mas Gusman, gampang lantur brambak. Oh nggih. Mangke nek pun tanem ping sekawan ping gangsal nembe ngertos kula ngoten. Lah niki uji coba sing nggen kula 2 gulut niku mau niki nging boler niku. Ben kan kedah disepray niku kan. Nggih, nek ngeten niki pun mau masuk kemarau insyaallah mboten enten penyakit moler. Penyakit niku grandong kalih ulat. Maksud kula ngeten, di saat kita tanam labuan niku tanduran moler. Otomatis nek tanam malih kan masuk musim rendengan. Niku jenengan tanami malih, moler malih. Obate nek to mriki niku nek sing kangge grandong niku lho, girang. Enenge iki mau tak kira paton karo kuwi to. Paton P. Nggih nek grandong niku ndamel sing kandungane niku bahan aktif niku abamectin. Nek mereke bebas. Mereknya bebas. Jadi mereknya niku biasanya enten sing mek niku lho. Sunmek, Asmek, apa ya? Pokok akeh sing mek akeh. Mek biasanya luwih murah.
Sing mek biasanya luwih murah. Nek grandong niku Abamectin. Kula gadah niku SVP tapi kula mboten nate promosi. Soalnya harganya juga mahal. Mboten niku anak mriki benjing men dicangkino. Ya, tapi di konten saya tidak akan pernah promosi obat. Kula namung bejani nek grandong bahan aktif niku Abamectin. Soal tumbasnya nggih teng toko pertanian. Merek bebas. Enten sampean nganggo apa sob Sidamek? Sidamek niku mahal tapi bening. Sidamek niku bening. Kados Sanmek, kados apa sih salah? Niku butek. Tau kene iki obat jagung bareng apa? Sing ular ta. Ya, ular. Aku jagung bareng ngono kuwi. Nek ular untuk hari ini ada obat yang paling ampuh, Pak. Sedang viral-viralnya. Broveria. Regine sak dhuwure Vayego to sian. Ngono kuwi aku berarti kandhani niku wis lali ya. Nggih, benjing kula tulisno le, Pak. Lali nano. Oke guys, itu sedikit obrolan kami. Kalau Mas Yono mau ada yang ditanyakan mumpung saya di sini. Ya itu tadi yang masalah bekas lahan yang kena boler itu. Tadi kan udah dikasih penjelasan suruh spray pakai apa tadi? Trichoderma. Trichoderma ya. Insya Allah bakal tak lakukan. Ya gak ngerti ya kebingungan. Nggih, gak ngerti. Muncul boler mana? Boler mana? Gini, kalau hari ini sampean tanam itu 2 gulut boler, nanti sampean tanam malah akan nambah. Kalau sampean tidak antisipasi, itu pasti. Karena jamur itu cepat menyebarnya, lebih cepat dari nafas kita. Jadi gulutan iki boler sing kene iciranan iki kena lho. Melok kena kesababan ngono kaya. Kan kita tidak bisa melihat jamur itu. Jadi jamur itu lebih cepat nyebarnya di saat daripada hembusan nafas kita. Jadi cepat deh. Jamur itu cepat. Tangannya sampean teles, sampean demek sing kena jamur, sampean demek sing sehat, itu nular. Wong jare sing lowemu sing kena jamur kadang kuru ya kena kok. Kadang ngono. Itu efek dari lahan, yang jelas lahan yang steril insya Allah terbebas dari jamur. Lah nyeteril lahan jen tadi kalau sering kena molar berarti satu lahan kita harus spray Trichoderma. Dosisnya kalau ulah lahan bebas sesukai, bebas. Tapi saya menyarankan itu spray pertama itu biasanya saya menggunakan 500 ml, setengah liter per tangki. Nanti setelah olah lahan jadi tinggal tanam, itu saya kurangi separuhnya 250 ml per tangki. Dan Trichoderma itu kalau di produk saya itu tidak mahal, 1 liternya 50.000. Tapi di toko pertanian banyak merek, ada Anfus dan lain-lain ada. Jadi beli di toko yang terdekat. Jadi kedepannya biar paham lah, nek orang-orang itu tidak nyari kira-kira dia hancur, dia gagal panen itu kenapa kan enggak? Bar gagal pengennya ditembus tanam malih, tapi tidak mau belajar. Nih loh. Soalnya petani bawang petani mahal, bandane harus tenan. Ya bisa dibilang petani bawang merah petani sultan. Apa meneh wis ngene iki wis anjir. Obatnya mahal. Saiki benih mahal. Rabuke mahal. Rapupuknya mahal. Kalau enggak jadi superan wis minim pokpek. Makanya olah lahan kalau saya pribadi olah lahan itu lebih lama. Saya itu kalau saat olah lahan biasanya saya itu benar-benar di lahan terus olah lahan. Tapi kalau habis tanam, sampean bisa lihat sendiri di video saya. Habis tanam saya itu sudah nyampe Banyuwangi, nyampe Tulungagung. Karena saya yakin tanaman saya sehat. Kenapa? Karena olah lahan saya sudah benar. Sudah maksimal. Jadi lebih sulit olah lahan daripada ngerawat kalau saya. Kalau olah lahan itu sudah steril, tanaman kita itu sehat. Kalau tanaman kita itu sehat, tidak gampang terserang penyakit. Takon masih lahanku mengurang piye ngono iki. Kalau ini lahannya sudah bagus, nanti kalau sampai tanamannya tidak menjadi bagus, itu mutlak kesalahan yang punya.
Oke guys, nanti kita lanjut obrolannya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro, berikut Mas Yono dan Pak Kirno. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.